Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Renly Suling, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama dalam triwulan yang kedua dengan judul Apa yang telah terjadi, ya. Apa yang telah terjadi. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara, di sini Allah menyenangi persekutuan, namun bukan berarti ia kesepian, tetapi ia senang berinteraksi dengan makhluk lain. Ia memutuskan untuk menciptakan ras makhluk baru untuk mengasihi mereka dan dikasihi oleh mereka. Ia mempersiapkan sebuah rumah bagi mereka. Ia juga membentuk mereka dengan penuh kasih dan mengajari mereka bagaimana hidup bahagia bersama dengannya untuk selama-lamanya. Nah, pada pelajaran ini mari kita akan bahas secara singkat bagaimana proses penciptaan dunia, penciptaan manusia, Allah dan manusia, ujian kesetiaan, perpisahan, dan pengharapan. Mari kita lihat sekilas penciptaan dunia ini. Kita bersama dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kalau Anda baca dalam Sekolah Sabat kita, dalam kisah penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, Kejadian pasal 2 ayat 3, di sini Allah tidak mencoba untuk membuktikan bahwa ia menciptakan bumi atau bagaimana ia membuat kehidupan dimulai di dalamnya. Namun Allah hanya menegaskan bahwa ia melakukannya. Jelas, tidak ada manusia yang melihatnya, termasuk Anda dan saudara. Jadi, dalam proses penciptaan ini, percaya bahwa Allah yang melakukannya adalah perkara iman. Ibrani pasal 11 ayat 3 tentunya, ya. Nah, di sini ada cerita yang sangat menarik. Seorang ilmuwan terkenal pernah memberikan kuliah umum tentang astronomi. Dan seorang wanita tua itu bangkit dan berkata bahwa dunia ini adalah lempengan datar yang ditopang punggung kura-kura. Ilmuwan itu menjawab, di atas apa kura-kura itu berdiri? Kura-kura itu selalu di bawah, kata wanita tua itu. Dengan tulus ia mempercayainya, tetapi dia tidak memiliki bukti sama sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah tidak meminta iman yang buta dari kita. Ia telah meninggalkan bukti rancangan cerdas dalam penciptaan. Sehingga jika kita mau, kita akan memiliki bukti untuk mempercayainya tentunya. Mari kita lihat proses yang berikut penciptaan manusia. Nah, ini yang menarik. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, setelah rumah kita tersedia, setelah Taman Eden diciptakan, setelah hewan diciptakan dan ikan, burung-burung, Allah membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Kemudian ia juga membentuk wanita yang pertama. Anda boleh buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan ayat 22. Tetapi menarik di sini kalau Anda baca dalam Kejadian, informasi yang ada bahwa manusia adalah ciptaan yang unik. Kenapa? Ia diciptakan dengan cara yang berbeda, dan ia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Apakah artinya? Ya, Pencipta kita tercermin dalam sifat fisik, mental, rohani kita. Kita dapat memiliki hubungan dengannya dan membuat keputusan moral. Baik pria maupun wanita memiliki citra ilahi. Mereka setara di hadapan Allah. Anda boleh buka dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 12. Saya akan tekankan sekali lagi dalam proses penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul ada singa, betul ada anjing yang diciptakan, ada gajah yang lucu, tapi mereka tidak diciptakan menurut gambar dan rupa. Menurut bersyukur, ya,
Kita mempunyai perasaan sama seperti Allah. Kita mengasihi dan bahkan kita mempunyai sifat rohani, mental tercermin dari karakter Allah. Mari kita lihat. Di sini ada kutipan yang menarik, Patrick and Proper, chapter 2, page 46. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah atas Adam sebagai kepala, bukan juga diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindunginya. Ya, ada proses ini yang menarik untuk kita pelajari, dan kita harus ingat bahwa Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Saudara-saudara, sebagai seorang pria, ya bapak-bapak, kita harus mengasihi istri kita. Dia bukan diciptakan dari tulang punggung sebagai tulang punggung atau tulang kaki untuk kita tendang, atau tulang tangan untuk kita pukul-pukul, tetapi dia diambil dari tulang rusuk. Menarik informasi. Nah, mari kita lihat. Ada Allah dan manusia di sini. Apa yang termasuk dalam berkat dan perintah Allah untuk Adam dan Hawa? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 sampai 30. Yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 8. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah mengambil langkah pertama untuk memiliki hubungan dengan umat manusia. Ia memberkati mereka, dan ia juga mempercayakan semua yang ia ciptakan kepada mereka. Hubungan ini bertumbuh seiring waktu, karena Allah biasa berjalan-jalan dalam taman di waktu petang. Jadi pasal 3 ayat 8. Dan di sini mampu bertambah banyak sebagai spesies, dipercayakan tugas mengurus seluruh ciptaan Allah, diberi makan yang tepat, ya, ada buah-buah yang diberikan oleh Tuhan, dan tentunya perintah Tuhan bergantung pada berkat dan kasih sayang Allah, memiliki semua yang mereka perlukan dan tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, hubungan yang sangat indah. Tetapi masalahnya adalah di sini Tuhan berikan ujian kesetiaan. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan apa? Mati, ya. Hubungan yang sukses harus didasarkan pada rasa saling percaya kalau dalam suami istri atau pacaran. Oleh karena itu, Allah memilih ujian kesetiaan yang sederhana. Apa yang Allah bilang? Kamu boleh makan dari setiap pohon, tetapi yang ini, pohon ini jangan kamu makan buahnya. Allah memberi manusia kemampuan sebenarnya untuk dengan bebas membuat keputusan dan keinginannya, bawaan untuk menaati, sehingga ujian itu tidak sulit untuk dijalani. Tapi kita tahu bersama bahwa hubungan itu akhirnya retak, ya. Setelah manusia mengkhianati kepercayaan Allah, mereka tahu apa itu kejahatan, dan pada akhirnya hubungan itu terpisah. Hubungan kita dengan Allah akan efektif dan bertahan lama hanya jika kita memilih untuk menuruti kehendak. Kita tahu bersama bahwa cerita ujian kesetiaan ini membuat Adam dan Hawa memilih jalan mereka sendiri, dan pada akhirnya terjadilah perpisahan. Tetapi perpisahan ini tidak selesai di situ. Kita mempunyai pengharapan. Jika setan datang kepada Hawa dengan penampilan fisiknya yang sebenarnya, dia akan curiga. Oleh karena itu ia menggunakan makhluk yang sudah dikenalnya untuk menipunya. Kejadian pasal 3 ayat 1. Makhluk apa itu? Makhluk ular, saudara-saudara sekalian. Ini yang dikatakan dengan spiritisme, ya, di mana setan menggunakan ular. Namun Adam tidak berdaya. Ia secara sadar membuat keputusan untuk makan dari buah itu. Apakah konsekuensi dari pelanggaran ini? Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah, ya, dan mereka rasa saling percaya telah hilang, saling menuduh, dan akibat itu mengerikan, ya. Dari dosa muncul mereka harus bersusah payah, dan mereka harus menikmati satu masalah besar. Mereka harus melewati proses persalinan dengan sulit,
Mereka harus bekerja bersusah payah dan terjadi begitu banyak pergumulan tantangan bagi kehidupan manusia. Tetapi meskipun hubungan itu telah rusak, Allah memberi mereka pengharapan. Ini jangan lupa saudara-saudara sekalian. Salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan dengan mereka. Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Kita tahu bersama bahwa ini nubuatan yang sangat luar biasa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meskipun hubungan itu telah rusak, Allah memberi pengharapan salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan mereka dengan siapa dia? Yaitu kedatangan Yesus Kristus. Nah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Kutipan terakhir, Patrick M. Proper, chapter 4, halaman 65. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Kejadian pasal 3 ayat 15. Hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama. Bagi mereka sendiri merupakan satu perjanjian. Sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan. Itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya akan dibinasakan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka dapat memandang ke depan kemenangan yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa dalam proses penciptaan ini, dalam proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, ada satu hal yang membuat kita kecewa ketika kita membaca Kejadian atau kitab Kejadian, di mana proses hubungan dengan Tuhan itu pada akhirnya terganggu dan manusia memilih akan keinginannya bukan keinginan Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa, tetapi bersyukur kita mempunyai satu pengharapan yang luar biasa. Bahkan kita bersyukur keturunan daripada Adam itu sendiri, Adam yang baru, telah menang dan membuktikan penurutan yang sesungguhnya bergantung kepada Tuhan. Siapa dia? Yesus. Dan kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang sanggup untuk mengembalikan satu hubungan yang sangat-sangat indah itu, untuk mengembalikan kepada rencana yang semula. Kita manusia akan hidup kekal di bawah pemerintahan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita dan pelajaran ini dapat membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan kita merefleksikan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Apakah kita berjalan bersama Tuhan atau tidak? Tuhan memberkati kita semua.